Baik Ibu, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Juliet Margaret dengan NIM D1C121036. Di sini saya akan melakukan presentasi mata kuliah referensi saya, yaitu dengan mata kuliah rekayasa proses. Yang pertama itu adalah rekayasa proses. Mana rekayasa proses adalah disiplin teknik yang berfokus pada desain, operasi, kontrol, dan optimasi berbagai proses, baik itu di bidang kimia, fisika, maupun biologi. Di mana tujuan utama dari rekayasa proses adalah untuk mengubah bahan mentah menjadi energi dan menjadi produk yang berhubungan dengan cara yang efisien dan efektif. Adapun kita ketahui tujuan utama dari rekayasa proses itu ada empat. Yang pertama itu efisiensi energi, di mana efisiensi energi ini mengurangi pemborosan energi dalam melakukan operasinya. Yang kedua itu ada keberlanjutan, di mana kita ketahui keberlanjutan ini untuk mengurangi dampak lingkungan dengan proses yang lebih bersih. Yang ketiga itu ada kualitas produk, di mana kita ketahui kualitas produk ini untuk memastikan konsistensi dan mutu dari produk, apakah sudah sesuai standar mutunya atau belum. Yang keempat itu ada keamanan prosesnya, di mana keamanan proses ini berlaku untuk mencegah kecelakaan industri dengan sistem pengendalian yang handal. Selanjutnya itu ada rekayasa bioproses itu memiliki berbagai aplikasi. Yang pertama itu di bidang industri kimia, di bidang industri farmasi, di bidang industri makanan, energi, dan terakhir itu ada manufaktur. Selanjutnya itu ada pun rekayasa bioproses. Rekayasa bioproses yang pertama adalah bidang yang mengintegrasikan biologi, bioteknologi, dan teknik rekayasa untuk memproduksi berbagai produk menggunakan mikroorganisme, hewan, dan tumbuhan. Dan bioproses melibatkan penggunaan organisme hidup atau produk dari organisme tersebut untuk menghasilkan produk yang diinginkan. Adapun aplikasi dari bioproses ini yaitu ada empat. Yang pertama industri farmasi, yaitu produksi obat-obatan dan vaksin. Yang kedua itu ada industri makanan, di mana fermentasi untuk menghasilkan makanan seperti yogurt dan keju. Yang ketiga itu ada energi terbarukan, yaitu produksi biofuel dan biomasa. Yang keempat itu ada pengolahan limbah, yaitu menggunakan mikroorganisme untuk mendekontaminasi limbah industri. Selanjutnya itu ada proses bioproses terdiri dari beberapa tahap, yaitu yang pertama pengolahan bahan baku, di mana pertama biomasa itu disiapkan sebagai medium untuk pertumbuhan mikroorganismenya. Yang kedua itu fermentasi, di mana mikroorganisme tersebut ditambahkan ke dalam bioreaktor untuk memproduksi metabolit yang diinginkan. Yang ketiga itu ada pemulihan produk, di mana setelah fermentasi selesai, produk diekstraksi dan dimurnikan. Selanjutnya itu, adapun tujuan dari bioproses tersebut yaitu adalah untuk menggunakan sel atau komponennya untuk menghasilkan lebih banyak produk dengan cara seefisien mungkin dan bisa berupa biomasa itu sendiri atau komponen sel yang kemudian memerlukan pemrosesan lebih lanjut. Selanjutnya itu ada pun kelebihan rekayasa bioproses. Yang pertama itu ada kondisi operasi yang sederhana, yang kedua ada keberagaman produk, yang ketiga efektivitas tinggi, yang keempat ada sumber keterbarukan, yang kelima ada pengembangan teknologi rekombinan DNA, yang keenam ada ramah lingkungan, yang ketujuh ada peningkatan nilai tambah. Selanjutnya itu ada kelebihan dari rekayasa proses. Yang kita ketahui, yang pertama itu ada peningkatan efisiensi operasional, yang kedua itu pengurangan biaya, yang ketiga itu peningkatan kualitas produk dan layanan, yang keempat itu kepuasan pelanggan yang lebih tinggi, yang kelima itu ada waktu pemasaran yang lebih cepat, yang ketujuh itu ada peningkatan produktivitas, kedelapan ada keunggulan kompetitif, dan yang terakhir adalah penyelarasan strategis. Di mana adapun teknologi enzim dalam rekayasa proses ini yaitu yang kita ketahui teknologi enzim adalah bidang yang mempelajari penggunaan enzim sebagai biokatalisatornya dalam berbagai aplikasi industri. Adapun produk yang menggunakan enzim yaitu ada pasta gigi enzim, yang kedua ada keju, yang ketiga ada industri deterjen, yang keempat ada makanan olahan, yang kelima ada industri kertas, yang keenam ada kecap ikan, yang ketujuh ada produk roti, kue, dan biskuit.
Selanjutnya itu, adapun karakteristik enzim yaitu ada tiga. Yang pertama itu biokatalisator, di mana di sini enzim berfungsi sebagai katalis yang mempercepat reaksi tanpa terlibat langsung dengan reaksi tersebut. Yang kedua itu ada karakteristik spesifisitas, yaitu setiap enzimnya memiliki spesifitas tinggi terhadap substrat tertentu. Yang ketiga itu ada suhu dan pH optimal, di mana jika enzimnya bekerja dengan baik, paling tidak pH dan suhu itu harus optimal. Selanjutnya itu adapun faktor-faktor yang mempengaruhi faktor-faktor yang mempengaruhi enzim, yaitu yang pertama ada suhu, yang kedua itu ada perubahan pH, yang ketiga itu ada konsentrasi substrat, yang keempat itu ada konsentrasi enzim, yang kelima itu ada inhibitor, dan yang keenam itu ada kofaktor. Selanjutnya itu ada pun eh, bioetanol, keju dan tempe itu dari sumber yang saya baca, yaitu dia menggunakan prinsip rekayasa bioproses. Karena dari yang kita ketahui, rekayasa bioproses itu adalah menggunakan prinsip fermentasi. Dan sedangkan biobriket dan sabun itu yaitu menggunakan prinsip rekayasa proses dengan prinsip-prinsip yang sudah saya jelaskan di atas tadi. Selanjutnya itu ada pun perbedaan dari rekayasa proses dan rekayasa bioproses. Di mana rekayasa proses itu adalah cabang teknik yang mempelajari perancangan, analisis, dan optimasi proses industri secara umum. Termasuklah itu tadi proses kimia, fisika, mekanis, ataupun biologi, yang dimana untuk mengubah bahan baku menjadi produk jadi, dari yang bahan mentah menjadi produk jadi atau produk kimia. Contohnya itu produksi bahan kimia seperti amonia, etanol. Yang kedua itu ada pengolahan minyak mentah, dan yang terakhir itu proses manufaktur plastik. Selanjutnya itu rekayasa dua prosesnya, di mana kita ketahui cabang dari rekayasa proses itu secara khusus menggunakan sistem biologis seperti mikroorganisme, enzim, mikroba, ataupun kultur sel untuk menghasilkan produk. Di mana fokusnya ini pada aplikasi bioteknologi dalam proses industrinya, contohnya itu dari produksi vaksin, produksi bioetanol, enzim, ataupun makanan fermentasi seperti tempe dan yogurt. Baiklah, sekian presentasi mata kuliah rekayasa bioproses saya. Jika ada kesalahan dalam penyampaian atau tuturan saya mohon maaf. Terima kasih dan selamat malam.